Saudara, apakah benar pergantian Basuki Cahayapurnama Ahok dari posisi Gubernur DKI Jakarta terhambat karena proses banding jaksa dalam kasus penodaan agama? Kita akan berbincang soal ini bersama Refli Harun, pengamat hukum tata negara, dan juga lewat sambungan telepon ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, M. Taufik. Selamat petang. Ya, Bung selamat Refli. petang. Selamat petang. Selamat petang, Bung Taufik. Selamat petang. Iya, saya izin ke Bung Refli dulu. Ya, Bung Refli, ya. Kaitan ke penggantian ini tidak bisa dilakukan karena proses banding jaksa masih berlangsung di pengadilan dan pengadilan sudah memprosesnya. PT ya, Pengadilan Tinggi. Ya, saya kira kita harus meluruskan ya, ini pemahaman hukum tata negara saya. Yang namanya mengundurkan diri itu adalah hak subjektif pejabat. Oke. Jadi kalau misalnya tanpa kasus pun orang bisa mengundurkan diri. Tanpa ada apa-apa, tidak ada angin, Iya. tidak ada hujan, setelah Iya, gitu. boleh mengundurkan diri. Karena- langsung wakilnya naik gitu. Iya, karena itu hak dia. Yang tidak bisa itu kan tidak mudah adalah ketika kita ingin mendapatkan jabatan. Tapi mundur itu sendiri pernah dilakukan oleh Pak Harto misalnya. Ketika kemudian Pak Harto kemudian menyatakan mundur dan digantikan Habibie kan begitu. Waktu itu kan kondisinya berbeda. Pada waktu itu chaos, waktu itu, Ya, itu kan, panas. ya, tetapi intinya situasi adalah, negara tidak memungkinkan. Ya, tapi intinya adalah hak subjektif dia untuk mundur, tidak perlu lagi izin ke MPR dulu kan pada waktu itu kan perdebatannya Oke. apakah harus dibalikan ke MPR dulu, apakah mundur begitu saja. Nah, saya mengatakan bahwa yang namanya mundur itu hak subjektif pejabat. Kalau dia dan bisa deklaratif, saya mengundurkan diri cukup. Tapi kalau dia kemudian mengajukan pengunduran diri, maka kalau dia mengajukan pengunduran Tertulis. diri, maka kemudian dia harus ada institusi yang kemudian mengizinkannya. Oke. Nah, saya kok termasuk orang yang mengatakan untuk jabatan-jabatan yang elected itu tidak perlu kemudian izin karena ini kan dia bukan bawahan langsung. Karena dia dipilih oleh rakyat. Ya, karena dipilih oleh rakyat. Jadi kecuali kalau yang mundur itu misalnya memang jabatan yang secara birokrasi ada di bawah. Jadi Anda mau mengatakan di sini bahwa Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo kurang tepat dalam hal ini? Ya, menurut saya kurang tepat ya. Kalau mundur tuh mundur saja nggak ada masalah. Cuma memang nanti ketika penggantian, nah itu ada tata caranya tentunya. Gimana itu? Kalau soal penggantian, ya setelah mundur kan, kemudian kan akan diajukan bagaimana kemudian yang baru ini harus dilantik agar tidak terjadi kekosongan. Tapi sekarang pun kan tidak terjadi kekosongan karena dia menjadi PLT kan begitu. Nah, sekarang kemudian kalau seandainya dia ingin definitif tentu ada proses pelantikan ya. Dan berapa lama itu kan tergantung proses yang cepat atau tidak. Oke. Begitu. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, Anda sependapat apa yang disampaikan Bung Refli Harun? Saya kira iya ya. Justru kita di DPRD itu ada perdebatan ya. Ini bukan soal jaksa banding dan tidak banding. Oke. Ketika Ahok mengajukan surat pengunduran diri dan sudah diterima tanggal 23 yang lalu oleh Dewan, maka perintah Undang-Undang 10/2016 ya, tentang pilkada, karena dia atas permintaan sendiri, kita akan umumkan pengunduran diri itu. Ya, pengumuman pengunduran diri itu dan kemudian kita usulkan pengangkatan Jarod sebagai pengganti gubernur. Itu satu undang-undang. Di sudut lain memang ada perdebatan soal status hukum Ahok. Pak Taufik, saya mengatakan, Anda tadi mengatakan bahwa kita langsung mengumumkan. Artinya Anda bisa mengatakan seperti ini karena Anda sudah tahu bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta akan mengumumkan atau mengabulkan pengunduran diri Ahok besok pada rapat paripurna. Saya konfirmasi ke Anda hari ini. Jadi gini. Ini kan perintah undang-undang, bukan soal sepakatan dan sepakat. Ini perintah undang-undang. Kalau mengacu Undang-Undang 10/2016 ya begitu prosesnya. Ya kan ada dua pihak yang berbeda, Pak Taufik. Saya tanyakan apakah semuanya fraksi di DPRD DKI Jakarta sudah sepakat akan apa yang Anda katakan ini? Saya kira insya Allah ya sepakat. Kita juga nggak mau ribet-ribet lah, sudah gitu. Iya. Karena udah ada surat pengunduran diri. Terus apa pentingnya nunggu kejaksaan? Coba, pentingnya apa? Kan kecuali dia tidak mengundurkan diri gitu ya, kita nunggu sampai keputusan hukum tetap gitu. Itu kan yang harus dilakukan oleh seseorang ya, ketika dia terkena masalah hukum. Dia bisa mengambil hukum peluang lain, tadi banding, tidak banding gitu ya. Nah sekarang udah ngundurin diri, terus masa kita mau nunggu status dia? Nggak mungkin dong. Itu undang-undang loh, bunyinya begitu. Iya.
Meskipun ada Cuman- perbedaan penafsiran tadi kalau Anda katakan apa pentingnya, tentu tidak ada kaitan ke kepentingan apapun, tapi ada perbedaan penafsiran undang-undang yang kemudian harus dihormati. Enggak, yang mana yang mau kita, karena gini ya. Antara Kalau- Mendagri dengan Anda misalnya. Nih, kalau Mendagri itu kan gini, kita akan berhentikan Ahok itu loh. Ini beda nih, antara mengumumkan berhenti sama kita berhentikan. Iya, iya. Kalau kita berhentikan berarti kan ada masalah di Ahok. Memang kalau kita menggunakan undang-undang pemerintah daerah, itu Undang-Undang 23 ya, Undang-Undang Pilkada ya, Iya. pemerintah daerah bahwa ada macam-macam tuh. Ada yang misalnya dia diberhentikan karena A, B, C, D. Salah satunya tindakan tercela, melanggar itu, melanggar itu. Nah kita mau pakai apa? Kalau Mendagri mau pakai itu, maka usulan pemberhentian. Iya. Iya kan, kalau usulan pemberhentian kan Iya. proses lagi. Pak Taufik, saya ingin tanya sedikit melebihi kejadian yang ada hari ini, karena saya tanyakan besok, tapi tidak melebihi takdir, mudah-mudahan ya. Saya ingin tanya, besok ketika rapat paripurna kemudian memutuskan, katakanlah seperti itu, semuanya setuju agar pengunduran diri Ahok disetujui, tapi kemudian terbentur masalah karena Pak Mendagri belum mau melaksanakan ini. Apa yang DPRD DKI Jakarta akan lakukan terkait hal ini? Gini ya, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa besok itu baru rapat Badan Musyawarah. Hari Rabu jam 2 kita akan paripurna soal ini. Oke. Nah, kan yang kami putuskan nanti berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang pilkada atau berdasarkan undang-undang yang lain, Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Kalau berdasarkan undang-undang pilkada yang kita putuskan, ya kita sampaikan kepada Mendagri. Ini loh pengumuman kami sudah umumkan, ini loh kami usulkan. Usulkan Jarot menjadi gubernur. Ya, Tapi ya. kalau mau ngomong lagi berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, kita berhentikan dia, itu melalui proses pemberhentian. Berarti ada salah di Ahok. Kan Ahok sekarang udah terpidana. Mungkin kita mau pakai itu misalkan. Ya kita kalau pakai itu, maka kita berhentikan. Bukan kita umumkan berhenti. Ini kan beda nih antara pengumuman berhenti sama diberhentikan. Oke. Beda itu menurut saya. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya baca begitu tuh. Saya tanya ke ahlinya, betul ya ada perbedaan itu? Iya. Iya, jadi mengundurkan diri itu saya sekali lagi mengatakan itu adalah hak subjektif orang. Ya. Memberhentikan dengan mengumumkan berhenti, beda itu? Beda-beda. Beda, Jadi artinya gimana? Jabarannya gimana? Kalau memberhentikan itu ada proses di DPRD ya yang menganggap bahwa Ahok melakukan kesalahan, lalu Oke. kemudian ada proses pemberhentian. Oke. Dan itu biasanya memang kadang-kadang termasuk pemberhentian tidak hormat. Tidak Kan hormat, begitu. oke. Kalau Artinya itu ada adalah tindakan aktif, memberhentikan ya? ya, ada tindakan aktif dari DPRD. Kalau ini tidak, DPRD hanya hanya mendapatkan surat, lalu kemudian diumumkan surat tersebut. Karena memang kan kenapa harus diumumkan? Karena kan nanti ada proses pergantian berikutnya. Mengumumkan Itu mengumumkan mengumumkan pengunduran diri sesungguhnya. mengumumkan pengunduran diri. Pengunduran Sekarang saya diri. tanya, kalau seandainya seluruh anggota DPRD, semua fraksi telah menyetujui, tapi kemudian Mendagri tidak menyetujuinya, Nggak ada urusan. apa yang dilakukan? Jadi tidak ada urusan untuk tidak menyetujui karena ini mengundurkan diri. Cuma memang persoalannya nanti adalah seberapa lama kemudian penggantian itu kemudian cepat dilantiknya. Karena toh sekarang ini kalau seandainya Ahok mengundurkan diri, ya, maka dia tidak punya peluang lagi untuk menjadi gubernur paling tidak sampai Oktober. Karena kalau dia tidak mengundurkan diri dan dia dinyatakan bebas di pengadilan tinggi, banding, ya, banding, maka kemudian dia akan ditetapkan kembali, di SK-kan kembali sebagai gubernur. Itu aturannya. Tapi kalau sudah mengundurkan Tapi kalau diri, sudah mengundurkan diri ya dia tidak akan kembali lagi walaupun katakan dibebaskan. dibebaskan di tingkat PT misalnya. Iya, di tingkat PT dibebaskan karena dia sudah mengundurkan diri. Nah, begitu dia mengundurkan diri, tentu kan pejabat definitifnya bisa dilantik. Nah, itu soal waktu itu ya ada soal tarik ulur politiknya. Tapi intinya adalah bahwa secara definitif dia sudah tidak lagi menjadi gubernur karena sudah mengundurkan diri. Pak Taufik, saya tanya, apa bedanya sekarang Pak Jarot sebagai PLT dengan Pak Jarot nanti sebagai gubernur definitif? Apa yang terasa untuk masyarakat Jakarta? Ya, saya kira ini kan perintah undang-undang ya. Begitu ada pejabat di atasnya mengundurkan diri, dia harus dijadikan gubernur definitif wakilnya. Oke. Bukan soal beda dan tidak beda. Pasti Jadi ada kewenangan beda. sebenarnya nggak ada masalah ya? Kewenangan sampai sekarang kan nggak ada masalah. Kemarin aja waktu DKI ini ya tahun ini 3 kali jadi ganti gubernur, 3 kali jadi Iya, PLT, rekor ini. ganti PLT.
Ini kan nggak ada masalah tuh, nggak akan terhambat gitu loh. Jadi hanya menjalankan perintah undang-undang, hanya sebatas itu. Saya bisa menjawab bedanya. Walaupun agak main-main menjawabnya. Bedanya adalah nanti Pak Jarod akan tercatat sebagai gubernur DKI dalam sejarah DKI. Jadi kalau PLT? PLT tidak. Kan PLT kan bisa saja seperti Pak Sumarsono misalnya. Beliau kan PLT kan tidak tercatat. Jadi nanti apa beda tercatat dan tidak tercatat? Ya, artinya maksudnya di begini, balai kota ada fotonya iya, gitu. ketika misalnya kita bilang gubernur-gubernur DKI itu siapa saja, nah Jarod Ya akan minimal menjadi ada gubernur foto DKI. lah. Minimal ada foto ya? Iya, minimal ada Minimal ada fotonya dan foto. masa jabatannya disebutkan mulai dari ini sampai Oktober. Oke, bulan ini sampai Oktober Iya. 2017. Itu sejarah dia akan tercatat. Jadi dalam hanya itu sejarah. bedanya ya? Ya bedanya itu. Hanya Tapi kan itu. penting itu sejarah soalnya. Untuk individu penting, tapi untuk masyarakat tentu Nggak tahu juga saya. Tapi intinya adalah perbedaannya di sana bahwa dia pernah menjadi gubernur, tapi kalau dia tetap PLT dia tidak pernah jadi gubernur. ini firm jawabannya nih. Iya. Tapi terkait dengan pelayanan masyarakat tidak ada beda sesungguhnya, hanya menjalankan perintah undang-undang. Jadi saya yakin kalau di paripurna nanti nggak ada masalah, tinggal kemudian Anda katakan tadi ketika di paripurna sudah mengetuk semua tapi Mendagri kemudian tidak mengikuti, maka itu tidak mungkin karena yang tertinggi adalah putusan dari DPRD untuk kasus Bukan begitu. gubernur. Bahwa yang namanya mengundurkan diri itu adalah sebuah sikap yang patut dihormati. Iya, Ya. sepakat. Karena itu kemudian ya harus diisi. Kalau tidak diisi berarti kan PLT terus. Nah kalau PLT terus ya berarti kan pejabat tidak melakukan kewajibannya untuk segera mengisi jabatan yang lowong itu. Artinya Mendagri di sini Ya, melakukan kelalaian. tidak melakukan kewajibannya. Tidak melakukan kewajibannya. Itu aja. Terima kasih. Saya bukan Mendagri juga kan presiden yang melantik gitu. Melalui Mendagri kan. Oke. Iya. Karena kalau gubernur yang melantik presiden. Oke, baik. Terima kasih Bung Refli Harun, pengamat hukum tata negara, dan juga M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta telah memberikan informasi di program Kompas Petang.